Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang ujian kompetensi keahlian tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Jadi ini kita akan ambil paket 4. Oke, langsung saja demi mempersingkat waktu. Topologinya nanti akan seperti ini. Jadi proyek sebentar ETH1 ini untuk koneksi internetnya, jadi IP publiknya. Kemudian untuk ETH2 ini jaringan lokalnya. Sementara pada topologi yang ada di sini menggunakan satu buah wireless access point. Oke, kemudian router di sini kita menggunakan RB951. Untuk router RB951 di sini sudah mendukung namanya wireless WLAN-nya. Jadi di sini kita sudah tidak lagi menggunakan satu buah access point. Jadi untuk WLAN, untuk wireless-nya di sini kita tinggal mengaktifkan saja jaringan WLAN pada router Mikrotik RB951. Oke, jadi sebelum kita melakukan konfigurasi, hal yang harus kita ketahui koneksi internetnya, IP dari internetnya itu berapa. Nah, di sini untuk data IP internetnya seperti ini. Jadi 192.200.200.102 dengan gateway 192.200.201. Artinya sebentar dengan IP ini, dengan alamat ini kita bisa mendapatkan koneksi internet. Oke, lanjut saja. Untuk login pada router Mikrotik ini, jadi di sini kita menggunakan Winbox. Nah, Winbox ini kita bisa download di mikrotik.com atau mikrotik.go.id. Oke, langsung saja. Untuk login di sini kita menggunakan MAC address, bisa juga menggunakan IP address, tapi saran saya sebaiknya kita menggunakan MAC address. Oke, jadi langsung saja hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mereset mikrotik tersebut. Ya, ini dengan masuk pada new terminal, kemudian kita ketikkan sistem reset, enter. Jadi ada pilihan Y dan N. Kalau Y yes, kalau N no. Jadi kalau kita ingin mereset berarti kita ketikkan aja Y. Nah, di sini ketika mereset ini kita membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Oke, kita langsung lanjut saja untuk login kembali ke router Mikrotik. Oke, jadi kalau ada informasi seperti ini kita pilih remote konfigurasi, jadi akan menghapus konfigurasi sebelumnya. Oke, kemudian di sini kita buat dulu interface-nya. Jadi interface-nya di sini kita buat identitas pada interface. Jadi untuk ETH1 ini ISP-nya. Project-nya tadi ISP atau internetnya. Tinggal apply, oke. Untuk ETH2 ini jaringan lokalnya. Kemudian jaringan WLAN-nya kita aktifkan. Posisi sekarang jaringan WLAN ini dalam keadaan disable, jadi kita enablekan kembali. Klik 2 kali pada jaringan WLAN, kemudian pada menu general kita buat identitas pada jaringan WLAN-nya. Misalnya hotspot. Apply, oke. Apply, kemudian pilih pada menu wireless, modenya kita rubah ke AP bridge agar supaya perangkat handphone kita atau laptop kita bisa terjangkau pada atau bisa terkoneksi pada jaringan AP bridge-nya. Kemudian SSID. Nah, untuk SSID ini disesuaikan dengan soal. Di sini soalnya untuk jaringan wireless SSID nama peserta @proxy UKK. Jadi kita berikan nama SSID. Kemudian tinggal apply.
Oke. Oke, jadi setelah kita memberikan identitas pada setiap ether, konfigurasi dasar pada router mikrotik ini hanya ada 4. Ingat, hanya ada 4. Yang pertama IP address, DNS, firewall, dan routers. Itu saja. Jadi IP address, DNS, sama routers. Pertama kita setting dulu IP addressnya. Tinggal plus, tambahkan. Nah, untuk IP address di sini, ini untuk ETH1, ini sesuai dengan ISP. Nah, data ISP di sini, data internetnya dengan IP 192.200.100.122. Berarti di sini 192.200.200.122. Jangan lupa prefix 24. Nah, kita apply, oke. Kemudian plus lagi untuk jaringan lokalnya. Nih, jaringan lokalnya. Jaringan lokal di sini 192.168.100.1/24. 192.168.100.1 prefix 24. Nah, kita arahkan interface-nya ke jaringan lokalnya. Jangan salah. Apply, oke. Kemudian yang terakhir kita buat jaringan wilayahnya, jaringan hotspotnya dengan IP 192.168.200.1 prefix 24. Di 200.1 prefix 24. Arahkan ke jaringan wilayahnya. Apply, oke. Jadi di sini kita sudah 3 settingan IP address. Yang pertama dari ISP, yang kedua jaringan lokalnya, dan yang ketiga jaringan wilayahnya. Nah, setelah kita men-setting IP address, kita setting DNS. Jadi masuk IP DNS, kemudian di sini kita ambil DNS Google-nya 8888. Kemudian 8844. Ini DNS Google. Kemudian kita masukkan lagi DNS untuk gateway dari IP tersebut. Ini 192.200.200.1. Jadi 192.200.200.1. Jangan lupa kita centang allow remote request agar supaya komputer klien sebentar bisa request data DNS server. Kita apply, oke. Nah, langkah ketiga kita setting namanya firewall. IP firewall pada menu NAT. Di sini kita plus tambahkan. Kita pilih menu add general, kemudian kliennya tetap short NAT. Output interface di sini ini yang berhubungan dengan ISP. Jadi kalau ISP Ether 1 berarti kita pilih Ether 1. Kalau sebentar kita setting ISP-nya Ether 3 atau Ether 4, berarti pilih Ether 3 atau Ether 4. Karena proyeknya di sini tadi untuk ISP-nya Ether 1, berarti pilih Ether 1. Kemudian pada menu Exchange, di sini kita pilih Masquerade. Kita apply, oke. Untuk settingan yang terakhir, settingan routers. Jadi settingan routers ini adalah gateway. Jangan salah. Jadi sebentar perangkat router ini pasti dia ada IP dan ada gateway. Jadi IP address yang tadi kita sudah buat, ini IP addressnya untuk ISP 122, sementara gateway-nya yang 201 itu yang kita buat pada settingan routers. Jadi IP routers, kemudian plus di sini ada pilihan gateway. Kita masukkan gateway dari ISP tersebut 192.200.200.1. 192.200.200.1. Kita tinggal apply. Nah, di sini ada informasi reachable Ether 1 ISP. Nah, berarti kalau sudah seperti ini konfigurasinya sudah berhasil. Oke, jadi kalau seandainya di sini IP-nya salah, IP gateway-nya salah, pasti informasinya akan berbeda. Coba kita coba. Di sini ada 192.20.201. Apply, pasti unreachable. Jadi kenapa dia unreachable? Jadi dia ada dua kemungkinan. Yang pertama IP gateway salah, kemudian yang kedua kabel